Halo guys, gimana nih kabarnya nih? Sehat-sehat semua kan? Semoga di pandemi ini kita bisa menjaga kesehatan dan selalu sehat. Nah, gue Tarangga Wana. Nih, gue bakal ngejelasin sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi yang sekarang yang kita pakai. Nah, generasi yang dulu kan lu tahu tuh gedenya semana, dari yang segede itu, dari yang seberat itu, atau enggak lu nggak tahu. Nanti gue jelasin sampai yang sekarang lu pakai gitu kan, dari yang laptop bisa lu pegang-pegang, bisa lu angkat kemana-mana, bisa lu bawa kemana-mana, sampai komputer PC canggih ya kan, keren lah gitu, yang dipakai Google, dipakai NASA gitu kan. Nah, langsung aja nih, gue bakal ngejelasin komputer itu dulu. Komputer itu apa sih? Istilah komputer merupakan julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditunjukkan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergerakan hingga sekarang, di mana sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Donald Sanders mendefinisikan sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima, menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada di dalam memori. Sedangkan menurut Larry dan Nancy Long, yaitu alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logika, dan perhitungan lain-lain. Menurut Hammezer ZG, komputer yaitu sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memproses sesuai program yang diminta dan tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. William Sawyer juga ikut mendefinisikan, yaitu sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data baik berupa gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang bisa digunakan oleh manusia. Kesimpulannya, komputer yaitu seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya hingga dengan perintah atau instruksi yang diberikan, output yang dikeluarkan berupa informasi. Nah, itu tuh penjelasan gue tentang komputer. Nah, selanjutnya gue bakal jelasin tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul sebelum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah sebagaimana saat ini Anda gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, kita juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya nih. Sejarah generasi pertama yang dikenal dengan elektronik numeric integrator and calculator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Nah, langsung nih kita menjelasin tentang komputer generasi pertama yang tadi gue jelasin. Generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar, panas yang berlebihan. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya dimengerti oleh komputer itu sendiri. Benar-benar rumit ya guys. Udah berat,
butuh daya listrik yang kenceng, nyusahin deh dulu. Tapi kalau nggak ada dia, nggak ada nih komputer kita yang sekarang. Nah lanjut, inputannya menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar 1 juta dolar hanya untuk mengetahui ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yaitu proses kurang cepat, kedua, daya simpannya kecil, ketiga, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, dan yang terakhir, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Yang tadi gue bilangin, udah gede, panas, cepet panas ya, kayak gitulah, nyusahin ya, cuman gimana. Bagus, lanjut. Generasi transitor atau generasi kedua. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transitor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Ini nih yang tadi gue bilangin, kayak udah banyak kemajuan dan minus-minusnya dikurangin semua. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transitor adalah lebih baik dibandingkan tabung vakum. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Karena gue bilang tadi, lebih baik. Proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic store sebagai memori utamanya. Orientasi pengguna program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Mampu melakukan proses real time dan real sharing. Dan yang terakhir, bahasa pemrogramannya tingkat tinggi. Udah mantep ini, udah keren. Ya, lanjut generasi ketiga atau generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Ya, gue bilang tadi, bentuk transitor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Ini kayaknya evolusi sih. Lanjut, mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Nah, ciri-cirinya kayak gini nih. Kapasitas memori lebih besar. Kedua, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. 3. Media menyimpanannya dengan kapasitas yang besar. Keempat, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat. 5. Peningkatan software. Nah, ini yang dibutuhin dan yang masih banyak lagi gitu kan. Lanjut, generasi keempat atau generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Dan ini adalah sejarah di mana kita masuki era mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini, guys. Nah, bersama dengan generasi mikroprosesor ini lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini, setelah PC mulai muncul, perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop yang tadi gue bahas. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah: pertama, IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC atau 380, dan banyak lainnya, guys. Generasi kelima atau generasi AI. Nah,
Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan inputan dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini kita dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari guys, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Ini udah punya otak sendiri, udah keren. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Ya, yang kita pakai di game-game itu kayak NPC, yang NPC-nya bisa improve sesuai keadaan kayak gitu. Nah, dikembangkan Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia guys. Gila nggak tuh? Nah, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Mikroprosesor aja tadi udah keren, sekarang memadatkan ribuan. Anjay. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. HP gue gagap guys. Nah, keren banget, dari komputer gede sampai sekarang kecil. Keren aja, mantap. Nah, itu aja sih guys. Ayo, kan tadi udah gue jelasin kalau komputer itu awalnya untuk menghitung matematika. Nah, jadi gue ceritain lagi nih. Awalnya alat penghitung dari zaman dulu yang udah diketahui itu kan alat penghitung ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya abakus. Abakus adalah salah satu alat yang paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Asal usul abakus tidak dapat ditunjuk dengan tepat. Alat ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pertama-tama abakus berupa sebuah permukaan pasir, kedua sabak lilin atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan, dan kerikil yang digunakan sebagai perhitungan. Orang Romawi menyebut kerikil semacam itu kalkulus. Dari hal tersebut berasal kata kalkulasi. Pada abakus modern terdiri dari dua kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia, 5 cincin bawah mewakili 5 jari manusia, dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan manusia. Yang kedua, Pascalin ada di Prancis pada tahun 1642. Blaise Pascal. Itu 1623 sampai 1662 menentukan mesin penjumlah mekanik yang pertama digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Blaise Pascal, gila ini anak gokil, menemukan Pascal yang disebut Pascalin, dikenal dengan mesin menjumlah dan mengurangi pertama. Anjay, pinter banget ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya Jacquard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, yang kemudian dikenal dengan punch card. Nah, yang tadi gue bahas tuh, ada punch card. Penemuannya ini mendapat perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh pertama di dunia yang merusak mesin tenun ciptaannya. Namun pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin tenun ciptaan Jacquard yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola brokat. Dan keempat ada yang namanya Barbecue. Nah, pada abad ke-19 sebelum tibanya abad elektrik, Charles Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, sudah begitu dekat dengan penemuan fungsi-fungsi komputer. Dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace 1819 sampai 1842. Pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analisis
untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada kegiatan laut yang disebut mesin selisih atau difference engine, dijalankan dengan tenaga uap guys. Gila, kayaknya udah canggih, mulai canggih nih. Nah, lanjut ke yang alat hitung yang kelima yang namanya Hollerith. Herman Hollerith pada tahun 1860 sampai 1929 adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Gila nih orang. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlah sensus tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada abad 18 mendirikan perusahaan Abulating Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machine Corporation atau IBM. Itu aja guys yang mau gue tambahin, semoga bermanfaat buat kalian semua. Selebihnya gue kurang mohon maaf, gue mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you.